Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Agus Saputra, NIM 190111109. Saya dari kelas 3B Manajemen Reguler Sore. Berikut saya akan memaparkan materi mengenai cara manajemen keuangan pada masa pandemi saat ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah manajemen keuangan. Langsung saja, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam manajemen keuangan pada masa pandemi saat ini? Kita menyadari betul, pada masa pandemi saat ini semua merasakan kesulitan dengan kondisi keuangan karena banyak sumber penghasilan yang terkendala akibat pandemi saat ini. Inilah sebabnya penting untuk mengetahui cara mengatur keuangan di masa pandemi saat ini. Saat kondisi finansial tidak menentu sebagaimana saat ini. Untuk itu, kita perlu lakukan yaitu manajemen keuangan dengan langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut ini. 1. Yaitu cek dan ketahui kondisi finansial. Untuk langkah yang satu ini, tidak ada kata terlambat. Mengapa? Karena untuk mengetahui kondisi keuangan finansial untuk membuat rincian pemasukan dan pengeluaran secara harian lalu direkap secara bulanan. Kita juga perlu memodifikasi pos-pos anggaran pada perencanaan keuangan untuk mengantisipasi risiko paling buruk. Jika biasanya pengeluaran Anda meliputi 4 pos, yaitu biaya hidup, menabung, jatah bulanan orang tua, dan untuk hiburan, sekarang perlu perubahan. Pada keadaan seperti ini, pos pengeluaran untuk hiburan sebaiknya lebih dikurangi menjadi simpanan darurat. Buatlah skala prioritas untuk dikesampingkan dulu untuk sementara sebagai pembelian yang bukan kebutuhan primer. Kedua adalah bijaksana dalam berbelanja. Cara mengatur keuangan agar tidak boros, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Membeli barang secara tidak beraturan itu sangat tidak baik. Akan lebih bijaksana menyimpan uang dan berhemat dibandingkan membeli misalnya smartphone terbaru, walaupun kita telah mempersiapkan dana untuk keinginan ini. Kita harus membedakan benar-benar pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan semata. Cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah membagi aktivitas berbelanja dalam 3 kriteria, yaitu wajib, perlu, dan ingin. Wajib di sini misalkan saja kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan. Berikut perlu adalah pengeluaran memang dibutuhkan namun bersifat tidak darurat. Terakhir adalah berbelanja dengan bersifat menuruti keinginan saja. Contohnya liburan, membeli televisi besar, pakaian branded, dan sebagainya. Ketiga, yaitu susunlah budget atau prioritas keuangan. Setelah mengetahui kondisi finansial tidak mengalami kesulitan, tidak akan sulit untuk menyusun perencanaan budget keuangan. Selama pandemi, penyusunan budget keuangan kita dapat lakukan dengan penyesuaian terhadap besaran penghasilan selama pandemi. Setelah itu, kita dapat menyusun pos prioritas keuangan untuk kebutuhan hidup, kebutuhan makan sehari-hari, pembayaran utang, serta membayar tagihan bulanan, listrik, air, atau biaya sewa tempat tinggal. Usaha tidak mengeluarkan isi dompet kita pengeluaran yang kurang penting, apalagi tidak dalam pos prioritas yang telah kita susun. Keempat, yaitu mencari pemasukan tambahan. Jika penghasilan utama mengalami penurunan, kita bisa mempertimbangkan mencari tambahan penghasilan. Dengan begitu, kita tidak pusing lagi memikirkan cara mengatur keuangan rumah tangga penghasilan yang minim. Kita mulai dari hobi yang dirasa mempunyai nilai jual. Misalnya menjual tulisan untuk website, desain,
atau menjual foto di situs stok foto. Selain itu, kita juga bisa mencoba berbisnis online dengan menjual produk-produk yang banyak dicari pada masa saat ini. Yang kelima, yaitu menyisihkan uang untuk menabung. Sebisa mungkin kita harus melakukan kegiatan menabung untuk mengembangkan dana yang kita gunakan atau kita miliki. Sebijak mungkin kita menyisihkan uang, ditabung walaupun sedikit tetapi bermanfaat untuk kita nanti. Karena menabung dari sedikit demi sedikit akan lama-lama menjadi banyak dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Yang keenam, mengurangi pembelian yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan saat ini. Pembelian ini bisa apa saja, mulai dari barang-barang yang dipakai sehari-hari sampai dengan bahan makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari. Begitu juga dengan biaya yang lain. Tidak perlu dikeluarkan untuk keluar rumah, bisa kita alokasikan untuk ke tabungan atau dijadikan dana darurat seperti dana ongkos transportasi kerja dan biaya makan di luar. Baik, demikian dari langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam manajemen keuangan pada masa pandemi saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup materi saya ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.